Waalaikumsalam, selamat siang. Sini masuk. Kok sendirian aja? Iya Bu, teman-teman sudah pada pulang. Begitu. Hari ini apa emang pulang lebih cepat ya? Eh, oh iya, Ibu jadi ingat. Selamat ya sebelumnya kamu sudah menang lomba Olimpiade yang diadakan di provinsi itu. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya waktu itu berusaha semaksimal mungkin dan ternyata bisa mendapat juara 1. Ibu bangga loh pada kamu. Karena setahu Ibu saingan kamu itu dari kelas ternama SMA yang ada di kota ini. Iya, semua berkat dukungan Ibu selama ini. Bu, saya boleh mengungkapkan sesuatu enggak? Karena saya sekarang sedang tidak tenang. Boleh, Ibu siap bantu kamu. Tapi sebelumnya kamu sendiri pengen apa sih di konseling ini yang pengen kamu capai? Saya ingin keluar dari masalah dan menemukan solusinya Bu. Kalau begitu, Ibu mau minta kontrak waktu ya sama kamu agar pembahasan ini lebih efisien dan teratur. Berhubung hari ini pulangnya lebih cepat dan Ibu ada pekerjaan juga di rumah, bagaimana kalau Ibu kasih waktu kamu 45 menit? Saya setuju Bu, saya rasa waktu itu cukup. Tapi saya minta Ibu merahasiakan ini ya Bu. Saya tidak mau ada orang lain yang mengetahuinya. Baiklah, kalau begitu kamu gak usah khawatir karena asas kerahasiaan itu sudah masuk dalam kode etik konseling. Jadi kamu gak perlu khawatir, Ibu akan membeberkan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Baiklah Bu. Sekarang coba ceritain, apa sih yang ganggu kamu akhir-akhir ini? Saya saat ini sedang bingung Bu. Lo bingung kenapa? Karena kebingungan tersebut, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Jadi karena pelajaran kamu gak bisa konsentrasi. Iya Bu. Selain itu, saya juga sering merenung di dalam kelas. Terus kebingungan itu membuat kamu jadi pengen sendiri terus. Betul Bu. Ada hal lain lagi nggak yang masih mengganggu pikiran kamu sekarang? Selain kebingungan dalam pikiran saya juga resah dan cemas Bu. Jadi perasaanmu sekarang lagi cemas dan resah. Iya, ya itulah yang saya alami sekarang Bu. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat masalahmu kali ini lebih jauh. Tadi kamu kan bila mengatakan pikiranmu bingung dan kamu merasa cemas, resah. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang menyebabkan kamu itu jadi seperti itu? Saya kan sekarang sudah kelas 12 ya Bu. Dan setelah lulus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu? Sebenarnya sejak SMP saya bercita-cita setelah lulus SMA saya akan kuliah S1 di jurusan kedokteran. Sayangnya harapan saya itu bertentangan dengan harapan orang tua saya Bu. Kalau Ibu lihat nampaknya ada perbedaan prinsip antara kamu dan orang tua kamu. Sebenarnya apa sih yang membedakan harapan kamu dengan orang tuamu itu? Saya kan ingin jadi sarjana kedokteran dengan kuliah S1 ya Bu. Sedangkan orang tua saya itu inginnya saya kuliah D3 saja. Karena ketiga adik saya kan juga masih butuh biaya. Jadi orang tua saya mengharap jika saya kuliah D3 saya bisa cepat lulus dan bekerja, selanjutnya bisa membantu membiayai studi adik-adik saya Bu. Jadi permasalahan intinya di sini orang tua kamu takut tidak ada biaya untuk kamu melanjutkan S1. Jadi sehingga orang tuamu itu ingin kamu kuliah ambil yang D3 dan cepat bekerja. Mungkin hal tersebut menjadi dasarnya Bu. Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan keuangan, apalagi berapa sih Bu gaji seorang supir Bu seperti bapak saya.
Baiklah, ibu paham maksud yang kamu omongin. Tapi sekarang coba lihat lagi lebih detail dari diri kamu. Apa kamu masih ingat gambaran hasil tes minat dan bakat yang kamu miliki waktu itu? Masih Bu, setelah dibandingkan, hasil tes itu juga sering saya pelajari kok Bu. Lalu bagaimana dengan hasil positif dan negatifnya? Sifat positifnya saya teliti, tekun, tidak mudah menyerah. Sedangkan negatifnya, saya ini Bu kurang bisa mengatur waktu dan menyesuaikan dengan lingkungan baru saya. Jadi dalam hal pembagian waktu kamu masih kurang optimal, ya. Kalau boleh ibu tahu, apa hobi kamu? Hobi saya itu Bu, saya suka membaca apa yang berhubungan kayak dengan organ-organ manusia seperti itu. Dan juga saya suka ini Bu untuk membaca novel-novel seperti itu. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai hidup kamu yang kamu perjuangkan saat ini? Nilai yang sedang saya perjuangkan adalah menjadi orang yang baik Bu, dan menjadi orang yang bisa membantu sesama. Begitu. Selanjutnya, kira-kira jika kamu lulus dan ingin melanjutkan di perguruan tinggi, universitas mana sih yang pengen kamu daftar? Yang akan saya pilih dulu tentunya yang negeri Bu. Alternatifnya saya ingin di UNM, dan kalau tidak diterima saya akan masuk ke swasta tapi yang sudah terbukti bagus kampusnya. Lalu bagaimana dengan harapan orang tua kamu sendiri? Kalau orang tua saya yaitu tadi Bu, mengharapkan kuliah yang cepat selesai dan menyiapkan kuliah D3 di perguruan tinggi negeri agar saya cepat lulus dan bisa segera bekerja untuk membantu membiayai adik-adik saya. Nah, dari pembicaraan kita dari awal, sekarang perbedaan harapanmu dan orang tuamu mulai tampak jelas. Nah, itulah yang menyebabkan saya kebingungan Bu saat ini. Lalu sekarang saya harus berbuat apa Bu? Kalau boleh ibu memberikan skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan orang tua kamu dan kamu sendiri, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir kamu. Angka 4 Bu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu ya. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga kamu SMA. Apa sih yang buat kamu tetap bertahan dengan keputusan yang orang tua kamu, sedangkan kamu berada dalam kebingungan saat ini? Iya Bu, benar sekali. Saya hanya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginan orang tua saya yang sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari keinginan kamu dan pilihan kamu. Baik Bu. Sekarang coba kira-kira apa sih yang jadi keuntungan jika kamu kuliah S1 di jurusan yang kamu pilih? Keuntungan jika saya kuliah S1 itu Bu, yang pertama saya akan mendapat gelar calon dokter yang sesuai dengan cita-cita saya sejak SMP, yang jelas jenjang karirnya juga baik Bu. Lalu bagaimana dengan keuntungan kuliah D3 menurut kamu? Kalau D3 itu waktunya lebih singkat Bu, hanya 3 tahun. Artinya pengeluaran biaya studi juga pasti akan lebih sedikit, dan pasti akan didukung orang tua saya karena sesuai dengan harapan mereka. Nah, kita kan sudah melihat keuntungan antara jenjang S1 dan D3 ini. Sekarang mari kita lihat kerugiannya. Kira-kira kerugian apa yang akan kamu dapatkan jika kuliah di jenjang S1 dan D3 itu? Kerugiannya jika saya kuliah S1 di jurusan kedokteran, studinya akan lebih lama Bu, minimal 4 tahun jika lancar. Belum lagi nanti saya masih harus koas. Artinya biaya studi yang dikeluarkan akan tambah banyak Bu,
sesuai dengan harapan orang tua. Kalau kerugian di jenjang D3, Tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu. Dan saya tidak akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, terus bagaimana, Bu? Setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenjang, saya juga masih bingung harus memilih yang mana. Begitu. Langkah selanjutnya saya akan tanyakan ke kamu. Apa mungkin kamu akan kuliah ambil jurusan D3 saja? Ya mungkin saja, Pak, Tapi apa? Coba lanjutin. tapi saya ragu, Bu. Ibu jadi bingung. Kamu mengatakan mungkin saja dan selanjutnya kamu sedih. Maksud kamu apa? Dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ini berarti saya harus mengambil kuliah D3, Bu? Begitu. Bukan maksud ibu dengan pertanyaan itu kita akan semakin mudah memetakan pilihan-pilihan. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Baik, Bu, bisa. Kalau gitu saya mau tanya lebih lanjut lagi. Inginkah dan bisakah kamu sebenarnya jika harus kuliah D3? Ya kalau dari hati saya sendiri saya bisa, tapi tidak ingin, Bu. Tapi saya juga bingung dengan tuntutan orang tua. Padahal jika dipaksakan, saya yakin kuliah saya bisa bermasalah, Bu. Bermasalah? Maksud kamu? Artinya saya nanti akan bermalas-malasan, Bu, dan saya tidak akan belajar karena jurusan yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ibu tidak setuju dengan pikiran kamu saat seperti itu. Bagaimana juga semua siswa itu harus belajar menuntut ilmu, jadi tidak ada kata untuk bermalas-malasan. Betul juga sih, Bu, tapi pikiran saya gak jadi salah begini. Bagus, jalan pikiranmu sekarang mulai terbuka. Nah, apakah nantinya kamu akan tetap memilih kuliah S1? Tampaknya begitu, Bu, tapi saya memang harus ke jenjang S1. Ibu lihat keputusanmu sudah bulat ya. Terus bagaimana dengan harapan orang tuamu sendiri? Bu, kalau itu saya juga bingung, Bu. Apakah Ibu punya usulan atau saran? Sebelumnya ibu mau memberikan usul, tapi ibu mau tanya dulu. Kalau kamu mantap kuliah S1, bagaimana dengan biaya studimu nanti? Sedangkan orang tuamu juga kesulitan biaya sekarang. Ya memang sih, Bu, pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berusaha menjadi beasiswa kok, Bu, di universitas yang nanti saya pilih, dan saya akan kuliah sambil bekerja. Saya punya keahlian dalam marketing. Mungkin nanti saya bisa sambil bekerja di marketing, Bu. Tapi kira-kira apa kamu tidak kesulitan membagi waktu? Saya rasa saya mampu, Bu, karena jenis pekerjaan sampingan kan nantinya yang bisa saya kerjakan di rumah. Yang kamu katakan sekarang karena kamu bersemangat atau hanya karena kamu mencari jalan pintasnya? Justru itu semangat saya, Bu. Baiklah, ibu mendukung semangat kamu. Yakinlah dan kamu bisa dan jangan menyerah ya. Terima kasih ya, Bu, dukungannya. Nah, untuk beasiswa yang kamu cari biasanya akan ada konsekuensi khusus dari pihak perguruan tinggi. Maksudnya, kamu juga akan dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Apa kamu siap? Saya rasa dalam hal nilai dan prestasi di perguruan tinggi, saya juga bisa memenuhi, Bu. Kalau melihat kemampuan kamu sekarang, ibu tidak ragu kok. Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri, ibu usul kamu masuk program siswa unggulan saja dan daftar melalui sekolah. Ada ya, Bu? Ada. Universitas yang kamu pilih nanti menyediakan untuk jalur bibit unggul siswa yang berprestasi. Kamu lengkapi saja syaratnya, nanti biar ibu yang memberi rekomendasi. Baiklah, Bu, nanti saya akan melengkapi syarat-syaratnya. Bagus, kalau ibu boleh tahu, apakah kamu pernah punya keinginan menyampaikan kepada orang tuamu? Belum pernah, Bu. Saya sangat takut dengan ayah saya, Bu. Begitu.
sekarang begini, ibu ingin minta kamu untuk memejamkan mata sebentar dan mencoba membayangkan bila nanti malam kamu tidur dan di dalam tidur kamu bermimpi bertemu dengan seorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuat kamu berani menyampaikan keinginan kamu kepada orang tua kamu. Kemudian keesokan harinya kamu dengan penuh keberanian berbicara kepada orang tuamu tentang keinginanmu, dan orang tuamu pun mempertimbangkan hal tersebut. Sekarang coba kamu buka mata. Apa yang kamu rasakan bila kamu melakukan hal tersebut? Tentunya saya sangat senang, Bu. Meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan, Bu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan agar bisa menyampaikan keinginanmu kepada orang tuamu? Saya harus bisa, Bu, menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya. Lalu bagaimana kamu melakukan hal tersebut? Biasanya kan ayah dan ibu saya itu akan bersantai. Itu biasanya ketika usai makan malam, Bu. Nah, mungkin nanti pada saat itu saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya. Bagus. Nanti pada waktu malam hari saat keluargamu sedang santai, coba kamu bicarakan baik-baik dengan mereka. Kemungkinan, saya yakin jika kamu belajar terbuka kepada orang tuamu, mereka pasti akan memahami kamu. Iya, Bu, saya siap. Nah, begitu dong. Untuk pilihan perguruan tinggi, apakah kamu mantap dengan pilihan tersebut? Iya, Bu, saya akan mencoba masuk program bibit unggul. Jika tidak diterima, saya baru mencari perguruan tinggi swasta. Tampaknya rencanamu sudah matang ya. Sekarang kalau Bapak memberikan kamu skala penilaian dari 1 sampai 10, sedangkan 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena kamu sudah mampu menentukan pilihan karir. Level 8, Bu, karena saya kan awalnya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan yang akan saya pilih. Lebih baik lagi karena saya sudah punya rencana, Bu, apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali, setidaknya ada peningkatan dari angka 4 ke angka 8. Baiklah, tampaknya kebingunganmu sekarang sudah mulai terjawab ya. Sudah, Bu, saya sudah mulai merasa enak. Baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis nih untuk membicarakan ini. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini ya. Iya, Bu. Sebelumnya ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok dari permasalahan kamu. Baiklah, Bu, sebelumnya saya datang menemui Ibu karena saya merasa bingung, cemas, resah, suka merenung di kelas. Semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan harapan orang tua saya, Bu, yaitu mengenai jenjang perguruan tinggi yang akan saya ambil setelah lulus SMA nanti. Bagus, kamu sudah mulai bisa menentukan pilihanmu sekarang. Jadi bagaimana dengan perasaanmu? Saya sangat senang dan merasa enak karena kebingungan saya sudah bisa diatasi. Baiklah, ibu akan minta kamu untuk membicarakan keputusan yang kamu ambil dengan orang tuamu. Iya, Bu, saya akan laksanakan. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bicarakan lagi dan bertemu di sini pada hari yang sama dan jam yang sama untuk membicarakan hal ini tersebut. Iya, saya setuju, Bu. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan selain hal tadi? Saya kira tidak ada lagi, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Baiklah, jika begitu hati-hati di jalan ya. Gitu. Waalaikumsalam. Jangan segan datang untuk kesini lagi ya. Iya, Bu.